Halo semuanya, bersama gue Bena Yahya. Di video kali ini gue nggak akan bahas motor, gue akan review motor, tapi di sini gue akan sedikit sharing mungkin ya, atau ngobrol bersama kalian. Karena di video sebelumnya, pas gue review chopper, ada salah satu komen yang menarik nih. Dia menanyakan sejarah chopper, kenapa chopper nggak pakai rem depan. Dan setelah gue pikir-pikir, ternyata kemarin gue research, salah satunya referensi yang gue dapat dari ini. Ini buku lengkap banget, jadi kalau kalian mau tahu sejarah chopper, kalian boleh cari buku ini juga. Ini buku The Chopper yang ditulis oleh Paul D. Orleans. Ini sangat lengkap, gue udah baca kemarin. Terus gue juga mendapatkan referensi banyak dari internet juga. Dan ternyata sejarah chopper tuh menarik banget dan panjang ternyata. Jadi mungkin ini gue bahas chopper supaya menjawab pertanyaan dari komen yang kemarin ya. Oke, sekarang kita bahas dulu. Apa tuh chopper? Chopper itu sebetulnya tuh merupakan pure American invention atau buatan Amerika. Karena emang rootsnya akarnya tuh pertamanya di Amerika. Itu tuh rivaling atau sama dengan kayak jazz, rock and roll, dan segala macamnya. Jadi chopper tuh udah menjadi sebuah culture atau budaya di sana. Jadi buat mereka tuh culture tuh bukan cuma custom motor doang, tapi udah sebuah budaya. Pada dasarnya adalah sebuah aliran modifikasi yang cukup radikal. Kenapa cukup radikal? Karena rata chopper itu sasisnya dipotong, jadi belakangnya jadi rigid. Itu kan cukup radikal ya, karena mengubah struktur asli dari motornya. Dan pada masanya itu, kenapa mereka seperti itu? Karena itu melambangkan dan menyimbolkan sebuah identitas bad boy pada tahun masanya, itu tahun 50-an. Dan semakin terkenal juga karena satu film yang dibintangi oleh Peter Fonda. Mungkin banyak dari kalian udah tahu, namanya Easy Rider. Di situ ada satu chopper namanya Captain America. Itu penhead, pakai long fork, terus di tangkinya ada bendera Amerika. Itu sangat ikonik sekali. Dan semenjak itu chopper culture tuh menjadi something di Amerika pada tahun 50-an dan 60-an. Tapi jauh sebelum chopper, kita akan bahas ke akarnya dulu, yaitu custom culture. Karena yang namanya chopper itu pasti kan berhubungan dengan custom culture, custom modifikasi motor ya. Jadi custom culture awalnya tuh kenapa bisa ada? Jadi pada tahun 1903 itu ada salah satu orang namanya Harold Karslake, atau ada nama panggilannya Harold Oily Karslake. Dia merasa nggak puas dengan motor yang langsung keluar dari pabrik, karena pertama dari performance-nya kurang. Terus ada beberapa aspek yang dia rasa kurang untuk performance, untuk posisi dan segala macam, termasuk estetika. Jadi dia merupakan modifikator motor pertama di dunia di tahun 1903. Dia membuat motor namanya The Dreadnought. Mungkin ada gambarnya nanti di sini. Di 1903 itu, menurut sejarah dan menurut archive yang udah gue baca, itu merupakan first ever custom motorcycle. Jadi itu motor custom pertama yang ada di dunia, namanya The Dreadnought, dibikin oleh Harold Oily Karslake. Dia mengapa mengubah itu? Karena dia pengen membuat estetikanya lebih baik, terus performance-nya lebih baik, posisinya lebih enak. Jadi dia pengen membuat motor itu menjadi dia banget. Itu awalnya. Dan semenjak itu custom motor tuh mulai populer. Ada beberapa archive-nya, beberapa manualnya untuk membuat motor kalian menjadi lebih kalian banget tuh gimana. Nanti ada gambarnya di sini, gue kasih tunjuk. Itu awal-awalnya custom culture. Dan sekarang kita akan lebih bahas spesifik ke choppernya nih. Tadi kita bahas si culture customnya itu. Awalnya tuh bukan chopper sebetulnya, tapi kalau menurut sejarah tuh awalnya tuh namanya bob job dulu. Jadi awalnya tuh di tahun 40-an, setelah World War II atau Perang Dunia Kedua, tentara-tentara Amerika yang udah balik ke Amerika, mereka tuh mendapatkan motor-motor yang saat mereka perang, dan mereka tuh merasa bosan dengan motor tersebut. Jadi salah satu aspeknya adalah post-war boredom. Karena ya bayangin abis perang, gila-gilaan, terus mereka balik ke Amerika, bisa dibilang nganggur kan setelah perang gila-gilaan. Mungkin ada rasa bosan dari mereka, ada rasa jenuh dari mereka ketika mereka balik ke Amerika. Mereka di situ terinspirasi untuk membob job motor mereka, terinspirasi dari motor klasik racing. Jadi di zaman 40-an, 30-an maybe, 30-an, ada sebuah balapan yang menggunakan motor-motor seperti Harley, Indian, dan segala macam itu, motor-motor Amerika tersebut. Mereka menyebutnya classy racing dengan gaya-gaya. Pertama, si handlebarnya dia lebih
ke depan. Kan kalau Harley zaman dulu ya, dia posisinya kan handlebarnya sangat ke belakang ya, sangat nyaman ya. Handlebarnya biasanya dikedepanin, terus fender depan di-delete. Jadi fender depan yang awalnya gede banget, kan Harley zaman dulu kan bulky ya, si fender depannya itu dihilangkan. Untuk apa? Untuk mengejar bobot yang ringan. Fender belakang juga diganti, dan tangki juga diganti ya. Tangki diganti, yang awalnya bentuknya jadi kotak banget, dibikin jadi lebih streamline. Untuk alasan aerodinamis, jadi lebih streamline, awalnya klasik racing. Dan mereka, para tentara tersebut tuh terinspirasi untuk membuat motor mereka seperti klasik racing. Dan mereka menyebutnya Bob Job. Kenapa Bob Job? Pada tahun 40-an tuh sangat populer sekali para wanita memotong rambut mereka dengan potongan bob. Yang kayak rambut pendek terus seleher, itu kan namanya bob cut ya, bob cut. Karena pada dasarnya motor-motor mereka tuh dipotong atau di-delete fendernya dan segala macam, di-trim. Mereka menyebutnya motor mereka Bob Job, atau sekarang lebih populer dengan nama bobber. Yang mungkin buat kalian yang masih bingung juga, ini informasi sedikit ya. Perbedaan antara bobber sama chopper tuh apa sih? Karena beberapa orang masih susah banget ya membedakan antara bobber sama chopper. Sebetulnya perbedaan yang paling mencolok adalah rata-rata bobber itu biasanya frame-nya masih menggunakan frame orian mereka dan tidak dipotong. Sedangkan chopper itu biasanya frame-nya sudah dipotong dan dibikin rigid. Rata-rata itu ya, rata-rata perbedaan utamanya tuh adalah itu, frame-nya sudah berbeda. Kembali ke Bob Job. Semenjak itu Bob Job jadi sangat terkenal, jadi sesuatu di Amerika. Cuman kalau di Bob Job tersebut itu sebetulnya mereka masih mementingkan performance sama aerodinamis. Jadi mereka estetika masih nomor sekian, tapi mereka tetap mengejar estetika ya, tapi belum menjadi nomor satu. Alasan utamanya adalah kenyamanan, performance, dan baru estetika. Itu di Bob Job. Dan transisi dari 40-an ke 50-an itu barulah mulai early choppers. Ketika di Bob Job atau di bobber tersebut mereka masih mementingkan performance dan aerodinamis, kalau yang chopper ini emang mereka udah bodo amat sama hal-hal aerodinamis dan performance, tapi mereka lebih mementingkan visual dan estetika. Jadi mereka emang pengen terlihat sangat-sangat bad boy. Jadi makanya mereka mencop motor mereka, frame-nya dibikin rigid. Terus biasanya kalau untuk yang daerah-daerah East Bay itu biasanya pakai long fork. Itu kan menyimbolkan sebuah kenakalannya mereka pada zaman dulu. Makanya itu awalnya early 50s itu merupakan masa-masa early choppers. Itu udah mulai mementingkan estetika pokoknya estetika yang paling utama. Di situ tuh virus chopper tuh mulai sangat menyebar di Amerika. Itu menjadi identitas anak-anak nakalnya mereka waktu itu pada masanya tahun 50-an. Dan disitulah awal chopper terkenal. Itu antara 50 sampai 60, ditambah lagi seperti yang gue bilang di awal, ditambah lagi ada film Easy Rider. Itu menjadi semakin menjamur di mana-mana. Cuman perlahan-lahan kan si budaya chopper tersebut tuh keluar ke Amerika, keluar dari Amerika maksudnya. Pertama, ketika perang antara Amerika dengan Jepang, itu kan secara tidak langsung budaya Amerika tuh dilihat oleh para orang Jepang ya. Makanya di zaman sekarang nih American chopper tuh sangat populer di Jepang ya. Salah satunya makanya di sana ada Moon Ice, ada salah satu event terbesar di dunia percustoman, yaitu Yokohama Hot Rod Custom Show. Karena emang Jepang itu kena banyak banget influence dari Amerika. Makanya di sana chopper sangat populer di Jepang ya. Itu awalnya gara-gara perang Jepang jadi ngeliat nih culture Amerika dan mulai populer di Jepang. Lalu di Eropa ada Swedish chopper ya. Itu rata-rata Swedish chopper tuh gayanya sudah sedikit berbeda dengan Amerika ya. Kalau Amerika tuh rata-rata mereka gayanya masih sangat-sangat rugged, masih bad boy banget. Sedangkan kalau yang Swedish chopper, yang European chopper ini dia sedikit lebih elegan. Kayak di sini populer namanya Pro Street chopper ya, atau Swedish chopper ya. Rata-rata yang bannya pakai ban belakangnya tuh gede banget kayak ban mobil. Terus biasanya warnanya mencolok tapi warnanya polos. Kan biasanya kalau di 50s choppernya Amerika tuh udah warnanya mencolok, ada pinstripingnya, ada glitter-glitternya segala macam. Pokoknya motornya flamboyan banget lah. Sedangkan kalau European chopper tuh biasanya dia lebih cenderung lebih polos, lebih elegan, dan terlihat sedikit lebih mahal. Oke. Setelah kita bahas sejarah chopper tersebut, kita bahas mungkin gaya-gaya chopper ya. Ini
setelah gue riset ternyata chopper tuh ternyata gayanya banyak banget gayanya. Jadi chopper tuh nggak cuma satu motor chopper, tapi gaya chopper dan aliran chopper tuh banyak banget. Jadi kita akan masuk ke aliran choppernya. Untuk aliran chopper di Amerika tuh sebetulnya tuh based on region atau based on regionnya mereka, tempatnya mereka. Contohnya ada Frisco Choppers, buat yang belum tahu. Jadi ada Frisco Choppers. Kenapa Frisco namanya? Jadi itu Frisco tuh slang word atau kata lain dari San Francisco. Jadi untuk orang-orang yang tinggal di Eastern California, mereka biasa membuat Frisco Chopper. Frisco Chopper tuh identiknya dengan long fork. Pertama long fork, terus ground clearance yang tinggi, terus rata-rata stangnya narrow karena mereka mengincar handling yang enak, jadi enak untuk nyelip-nyelip. Karena San Francisco itu kan kota, bisa dibilang kota metropolitan ya, bukan seperti di Western atau Southern California yang lebih ke pantai gitu kan. Cuma kalau Frisco tuh lebih ke perkotaan, jadi mereka membuat stangnya narrow, down clearance-nya tinggi, jadi enak buat nyelip-nyelip. Dan performance-nya biasanya kalau orang-orang Frisco Choppers tuh membuat performance-nya lebih baik lagi karena mereka masih performance minded. Itu Frisco Chopper. Dan kita geser sedikit ke selatan California, ada SoCal Choppers. SoCal Choppers tuh rata-rata tuh bentuknya masih sangat rugged, menggambarkan orang-orang American yang sangat badass banget, yang mereka nggak mementingkan keselamatan, mereka nggak mementingkan kebersihan, pokoknya mereka mau terlihat badass aja. Makanya rata-rata SoCal Choppers tuh yang paling identik adalah nggak ada rem depan, rem belakang doang. Jadi nggak ada rem depan, ya itu kembali lagi mereka pengen memperlihatkan sisi badass yang mereka, nggak takut mati lah kasarnya ya, nggak takut mati mereka tuh. Itu SoCal Choppers. Terus untuk West Coast Choppers di baratnya Amerika, West Coast Choppers rata-rata tuh gayanya tuh lebih mirip-mirip Swedish Chopper, lebih kayak yang terkenal tuh ada Big Dog Choppers ya, Big Dog Choppers yang rata-rata pakai ban gede, yang ban belakangnya tuh kayak pakai ban mobil lebar banget. Terus ornamennya, detailingnya gila-gilaan, dan rata-rata emang mereka membuat chopper tuh buat kontes sebetulnya kalau di West Coast Choppers. Itu dari 50s dan 60s Choppers ya. Itu jadi chopper tuh emang sangat populer tuh di tahun 50 sampai 60, dan ternyata surprisingly di atas tahun 2000, transisi dari masa 50, 60, 70, 80 dan ke tahun 2000, itu chopper tuh sebetulnya sempat sedikit nggak populer ya, karena kemakan sama tren yang lain. Cuma surprisingly sekarang chopper nih lagi naik lagi nih di Indonesia, dan di belahan dunia yang lain mulai naik lagi nih. Dan rata-rata chopper sekarang tuh udah sedikit mengadaptasi gaya-gayanya modern. Jadi mereka masih pengen menggunakan chopper tapi masih bisa ada sisi modernnya. Jadi dia gitu. Sekarang chopper nih udah mulai populer lagi. Jadi mungkin sekian yang bisa gue sampaikan untuk kalian, informasi yang bisa gue sampaikan untuk kalian. Dan kalau kalian masih penasaran soal chopper, mungkin di video yang lain gue akan bahas lebih detail lagi, seperti mungkin aliran chopper, atau mungkin gue bisa bahas builder favorit gue, builder chopper favorit gue. Kalian komen aja di bawah. Abis ini gue bahas apa lagi nih, atau mungkin selain chopper aliran modifikasi yang lain. Kalau kalian penasaran, kalian boleh tanya ke gue juga, seperti mungkin cafe racer atau scrambler. Kalian bisa tanya, nanti gue bisa research sejarahnya gimana, dan mungkin gue bisa bagikan sedikit-sedikit ke kalian ya, supaya kalian tahu. Jadi mungkin cukup sekian brief history of choppers dari gue. Jadi intinya chopper tuh merupakan sebuah, nggak cuman modifikasi, nggak cuman sebuah pengubahan gaya motor doang, tapi chopper tuh udah menjadi sebuah culture dan udah menjadi sebuah budaya. Jadi udah ada culture-nya tuh udah menyebar luas di mana-mana. Dan gue percaya kenapa chopper masih bisa populer sampai sekarang ya, karena culture-nya tersebut. Karena orang-orang yang membuat chopper tuh mereka nggak cuman pengen membuat motor mereka beda dari yang lainnya, tapi pastinya mereka juga pengen membangun relasi dengan builder chopper yang lainnya. Jadi mungkin cukup sekian. Kalau kalian suka video ini, kalian boleh like. Jangan lupa subscribe juga, karena akan ada banyak video-video menarik lagi dari gue. Jadi sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.